Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada pagi hari ini karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di Aula Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor. Selamat datang kepada adik-adik semua dari Madrasah Aliyah An-Najah dan juga dari MTSN An-Najah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari Yaumul Akhir nanti. Kepada yang terhormat Bapak Eko Sumartono selaku Katim Pemberdayaan Masyarakat, Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Bogor, yang terhormat Bapak Sadinar, Kepala Sekolah dari Madrasah Aliyah dan juga MTSN An-Najah Jakarta Barat, dan yang terhormat Ibu Yulia Stianingsih MKM selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Ridwan selaku narasumber dari Seksi Pemberantasan, dan Bapak Ibu guru sekalian dari SMA atau Madrasah Aliyah dan MTSN An-Najah. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita mendengarkan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Baik, hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Eko Sumartono selaku Katim P2M dari BNN Kabupaten Bogor. Kepada Bapak Eko kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala, Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru, adik-adik dari MTS dan MA An-Najah. Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan hikmah dan hidayahnya kita dapat berkumpul dan berikan kesempatan dalam kondisi yang sehat bersama-sama dalam ruangan ini dalam rangka edukasi pengenalan bahaya penyalahgunaan narkotika.
Salawat serta salam tak henti-hentinya kita sampaikan ke Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita menjadi umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Kami ucapkan selamat datang di Cibinong, selamat datang di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan selamat datang dan salam kenal bagi Bapak, Ibu, adik-adik semuanya. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Jakarta Barat, Bapak, Ibu, untuk adik-adik semuanya untuk menimba ilmu. Penyalahgunaan narkoba sudah semakin berbahaya, semakin mengkhawatirkan. Kenapa 3 juta orang atau 1,73% menjadi sekitar 4,1 juta orang atau 2,11%, di mana 25 sampai 30% diantaranya adalah remaja usia 15 sampai dengan 24 tahun. Tentu ini menjadi kekhawatiran kita semuanya agar kita lebih waspada. Karena narkoba tidak hanya menyasar pada golongan-golongan orang-orang tertentu. Kalau tahun 90, tahun 2000, mungkin kita banyak melihat, oh hanya artis, hanya orang-orang yang secara ekonomi baik. Tapi ternyata sekarang pun narkoba sudah masuk sampai ke pesantren-pesantren, sampai ke lembaga-lembaga instansi pemerintah, sampai di perusahaan, sampai ke pelosok-pelosok desa. Jadi tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa saya atau wilayah saya bersih narkoba tanpa dia pernah dicoba untuk digoda menggunakan narkoba. Hari ini dari BNN Kabupaten Bogor, saya juga mengucapkan mohon maaf Bapak, karena hari ini juga kami ada pemeriksaan dari BPK, jadi Pak Kepala BNN tidak dapat hadir untuk membuka acara karena waktunya bersamaan, tapi kita menghadirkan narasumber-narasumber yang insya Allah kompeten. Yang pertama adalah Ibu Yulia Setianingsih. Beliau adalah analis kebijakan di BNN. Dia akan menjelaskan tentang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, bagaimana adik-adik ini dapat berani mengatakan tidak pada narkoba. Kenapa? Apakah sulit mengatakan tidak? Ternyata di lapangan itu sulit. Sulitnya kenapa? Karena narkoba, yang menawarkan narkoba itu adalah orang-orang terdekat kita. Teman, pacar, kadang ada saudara. Jadi saat kita ditawarkan, kita cenderung untuk defensif dan sulit mengatakan tidak. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Yulia bagaimana sih cara pencegahannya. Lalu kami hadirkan juga Bapak Ridwan. Bapak Ridwan ini analis pemberantasan di BNN Bogor. Beliau sudah menangkap beberapa orang, bahkan tahun lalu kita sempat satu kelompok siswa, Pak, sejumlah 12 orang. Itu ada siswa yang masih aktif, sedang ujian saat itu, tapi ada di antaranya juga yang sudah alumni. Nah ini tekanan alumni ini juga harus diwaspadai karena berbahaya. Karena alumninya tidak baik, adik-adik kelasnya pun bisa terkontaminasi. Kenapa? Karena adik-adik kelas itu kan cenderung tidak mau membantah kepada alumni. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Ridwan dari segi hukumnya, jenisnya, seperti apa yang harus kita waspadai. Lalu, saat sudah terkena penyalahgunaan narkoba, apa yang harus kita lakukan? Kita harus direhabilitasi, adik-adik semuanya. Maka kami tampilkan Ibu Emma. Beliau adalah salah satu konselor di BNN Kabupaten Bogor. Beliau yang berhadapan dengan para pecandu yang ingin berhenti. Nah, beliau
mendapatkan input langsung dari orang pertama. Apa sih susahnya? Orang yang sudah pakai itu mau berhenti, apa susahnya? Sehingga kenapa kita harus berpegang pada pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini yang harus kita pegang. Jangan pernah berpikir untuk mencoba-coba. Walaupun hanya sedikit aja, yang penting ngerasain gimana sih rasanya. Nah itu akan ternyata efeknya tidak baik sama sekali. Lebih baik katakan tidak dari awal daripada kita penasaran dan akhirnya terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Dan kami sangat senang adik-adik semuanya hadir. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat, tidak hanya pada hari ini, tapi juga untuk kesempatan yang akan datang. Kenapa? Karena lebih baik kita kehilangan satu teman daripada kita kehilangan masa depan kita. Lebih baik kita menolak lalu kehilangan teman daripada masa depan kita yang kita bangun dari saat ini dengan baik, dengan keteladanan, dengan disiplin, hancur karena salah ambil keputusan. Tentunya Bapak Ibu guru di sini menyampaikan hal-hal yang baik. Tapi pengawasan tentu tidak 24 jam. Di luar, di rumah, di lingkungan akan ada orang-orang yang mengintai, ada orang-orang yang tidak suka dengan kita menjadi orang yang baik. Jadi orang baik aja ada tantangannya. Apalagi menjadi orang yang jahat. Jangan sampai kita terjerumus dalam lingkaran setan penyalahgunaan narkoba. Dan saya juga mohon pamit karena selesai pembukaan ini Pak, kami tidak bisa mendampingi sampai dengan selesai karena saya harus kembali ke kantor untuk mendampingi pemeriksa dan auditor dari BPK. Jangan ragu untuk bertanya. Tanyakan sebanyak-banyaknya. Karena kesempatan ini mungkin tidak banyak akan hadir kembali ke hadapan kalian. Ada narasumber kita yang siap menjawab apapun pertanyaannya, jangan malu. Karena mungkin yang menjadi pertanyaan kita hari ini akan kita hadapi di masa yang akan datang. Dan selesai itu kita bisa lebih kuat lagi, kita lebih mampu lagi untuk menolak penyalahgunaan narkoba. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, baik diri kita sendiri, keluarga kita sendiri dari jeratan penyalahgunaan narkoba. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Sumartono selaku Katim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Bogor. Untuk sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah dan MTSN An-Najah. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Pertama, kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BNN, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, yang telah memberikan kesempatan bagi kita MTS dan MA Najah untuk belajar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada anak-anak yang saya cintai bahwa salah satu yang mengintai kita semua dari sekian banyak bahaya pada masa kita sekarang ini adalah bahaya narkoba. Dan itu seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak kita, sudah masuk ke berbagai tempat, berbagai wilayah, berbagai kalangan. Tidak hanya kalangan orang-orang level atas ya, tapi level bawah. Makanya kita harus berhati-hati. Karena dalam agama kita bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Al-wiqayatu khairun minal ilaji. Bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Darul mafasid muqaddamun an jalbil masalih. Kemudian narkoba ini digolongkan oleh para ulama termasuk ke dalam hal yang memabukkan. Yang memabukkan atau al-muskir yaitu semua yang
merusak fungsi akal manusia. Semua yang merusak fungsi akal manusia disebut dengan al-khamar, disebut dengan khamar. Apapun bentuknya, apakah itu minuman, apakah itu zat adiktif, apakah itu pil, apakah itu tanaman seperti ganja, khat dan sebagainya, asalkan dia memabukkan, merusak fungsi akal manusia, maka itu dilarang dalam agama kita. Kita semua sudah mengetahui ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Di situ Allah sebutkan bahwa di antara yang diharapkan Allah adalah apa? Amar, judi, mengundi nasib, ya, dan itu termasuk daripada perbuatan setan. Dan kita mesti belajar dari ahlinya. Apapun di dunia ini kita mesti belajar dari ahlinya. Allah SWT berfirman, wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah itu dari pintunya. Ya. Maksudnya kita harus melakukan segala sesuatu, belajar tentang sesuatu kepada ahlinya. Ya, kalau kita di sekolah bisa menyampaikan ayat-ayat, hadis-hadis tentang larangan meminum atau memakai sesuatu yang memabukkan. Tapi secara ilmu pengetahuan, ya berdasarkan penelitian, ya, kita tidak memiliki ilmu yang luas tentang hal tersebut. Maka kita sengaja datang ke ahlinya. Ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak dan bisa menjadi bekal kita di masa yang akan datang. Kita akan menghadapi pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Dan di situ teman kita tidak hanya terkadang orang-orang yang baik. Ya. Orang Arab mengatakan sahib, sahib. Teman itu penarik. Kalau teman kita baik, dia akan mencoba kita menarik ke dalam kebaikan. Tapi kalau teman yang buruk, menarik kita kepada keburukan. Nah, kita harus berhati-hati dari teman-teman seperti itu. Dari kawan-kawan seperti itu. Jangan sampai kita terjerumus. Kalau sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika, itu masa depan kalian ya akan rusak. Ya, pendidikan kalian akan rusak. Dan fisik juga akan rusak. Kita dengar beberapa, mungkin 1 pekan yang lalu, ada seorang anak ya di suatu tempat yang sampai membunuh orang tuanya. Sampai membunuh orang tuanya dan membakarnya di tempat sampah. Ternyata salah satu sebabnya adalah karena dia pengguna narkoba dan salah ya dalam penggunaannya dan punya hutang yang sangat banyak. Sehingga dia menagih ke orang tuanya dan orang tuanya nggak mau memberikan uang kepadanya. Nah, kita mau menghindari bahaya-bahaya itu. Ada sebuah hadis dari Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan, "Kana nasu yas'aluna Rasulullah anil khair." Orang-orang, para sahabat, mereka bertanya tentang yang baik kepada Rasulullah. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Kata Hudzaifah, saya menanyakan yang buruk-buruk. Ya, saya menanyakan yang buruk-buruk. Supaya apa? Supaya saya tidak terjatuh ke dalamnya. Makhafata an yudrikani. Supaya saya tidak terjatuh ke dalam hal yang buruk. Kita perlu tahu yang baik, kita juga perlu tahu yang buruk. Bukan untuk dipraktekkan, bukan untuk diterapkan, bukan, tapi untuk dijauhi. Kita perlu tahu yang baik, kita juga perlu tahu yang buruk ya, supaya kita bisa menjauhi. Jadi saya harapkan kepada anak-anak sekalian untuk fokus dalam memahami materi yang akan disampaikan oleh pemateri, dan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan supaya kita dapat informasi dan dapat ilmu ya, dan pulang membawa ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.